saya Immanuel Adi Kristanto, absen 21. Perkenalkan, nama saya Kristabel Akata Yudi Putra Pertama, absen 13. Hari ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal agama. Oke, soal agama yang pertama, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis? Kalau menurut saya, perbedaan laki-laki perempuan secara biologis, kalau dari fisiknya itu, kalau pria itu punya jagung, suaranya lebih keras. Kalau misalnya wanita, suaranya lebih lembut, seperti aku jadi lembut juga. Ya, kalau dari saya, yang pria lebih cepat gerakannya, dan kalau wanita lebih rapi. Oke, kalau dari saya, pria dan wanita berevolusi secara berbeda, yaitu ini merupakan fakta biologis. Selama ribuan tahun, otak kaum pria disesuaikan dengan pekerjaan mereka, entah itu berburu dan melindungi keluarga dari musuh. Untuk mencapai tugas tersebut, mereka harus belajar melepaskan diri dan menunda empati. Sedangkan otak kaum wanita mengembangkan lebih banyak peran relasional seperti melahirkan dan bekerja di lingkungan komunal. Inilah mengapa para wanita seringkali mengirimkan dialog empati lebih banyak daripada kaum pria. Sedangkan para pria seringkali merasa dikritik karena tidak memiliki kapasitas emosional yang sama. Beginilah seringkali keduanya terhubung, dan perbedaan tersebut tidak membuat segala hal menjadi mudah. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketidakcocokan evolusioner. Hal ini mengacu pada fakta bahwa tubuh dan otak pria dan wanita setelah berevolusi dengan lingkungan akan jauh berbeda. Kebanyakan pria tidak mencari nafkah lagi dan tidak setiap wanita harus melahirkan atau memegang peran relasional sekarang ini. Tentu saja ini menyebabkan kegelisahan. Pria dan wanita tidak selalu sepakat tentang seks dan asrama, karena kaum pria tidak berkembang dengan kapasitas dialog empati yang sama dengan wanita. Kedua jenis kelamin ini seringkali memiliki pendapat yang sangat berbeda dalam hal memberi arti penting untuk hubungan seks dan asrama. Sebuah studi modern pernah mengungkapkan bahwa pria jatuh cinta lebih cepat daripada wanita. Jadi yang perlu Anda sadari adalah ketika membiarkan masalah asrama, dua orang mungkin memiliki definisi yang sama sekali berbeda. Inilah mengapa komunikasi adalah hal yang sangat penting di antara pria dan wanita. Gimana kalau menurut Yudi? Nah, kalau menurut saya, perbedaan antara pria dan wanita, gender bukanlah segalanya. Ya, memang ada perbedaan yang besar antara pria dan wanita, secara mental maupun biologis. Namun, tetap ada hal yang lebih besar daripada gender. Ada perbedaan yang lebih besar antara semua manusia, bukan hanya pria dan wanita saja. Lebih dari sekedar pria dan wanita, Anda juga harus memahaminya. Hubungan antara pria dan wanita telah berkembang setelah bertahun-tahun. Hubungan antara pria dan wanita akan terus berubah dan berkembang seiring waktu. Semua masalah dapat mengubah hubungan begitu banyak tingkatan. Ingatlah bahwa pria dan wanita memiliki hubungan simbiosis sejak awal umat manusia. Ya, Anda pasangan tidak akan selalu mengerti, namun akan tetap mudah untuk menemukan kesamaan antara satu dengan yang lain. Menurutmu Adi, apa perbedaan laki-laki dan perempuan secara psikologis? Menurut saya, sebuah penelitian yang baru-baru ini dilakukan secara psikologi dan biologi antara pria dan wanita telah menunjukkan banyak perbedaan yang bisa membantu kita untuk memahami mereka dengan cara yang lebih baik. Kadang-kadang, alasan utama masalah komunikasi yang terjadi antara pria dan wanita adalah bahwa mereka tidak cukup memahami perbedaan yang di antara diri mereka dengan baik. Pria dan wanita yang memiliki perbedaan pemahaman psikologis dan biologis masing-masing bisa memahami suatu masalah dengan lebih baik atau kurang daripada yang lain. Dalam artikel ini kita akan menunjukkan beberapa perbedaan utama psikologis dan biologis antara pria dan wanita. Ya.
pusat keterampilan komunikasi dan bahasa tubuh dalam otak wanita jauh lebih besar daripada pusat komunikasi yang berada di dalam otak pria. Dengan demikian, wanita umumnya lebih mampu mengolah kata-kata dengan menggunakan bahasa daripada pria, asalkan semua faktor lain konstan. Wanita memberikan perhatian khusus terhadap kata-kata dan bisa membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah orang lain dengan cara yang jauh lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Sharing curhat masalah-masalah, pria umumnya lebih mandiri daripada wanita, bahkan lebih memilih memecahkan masalah mereka sendiri tanpa perlu berbicara dengan siapapun. Wanita di sisi lain justru berbagi masalah yang sedang mereka hadapi dengan teman-teman mereka, walaupun jika teman-teman mereka tidak mampu memberikan solusi. Dan itu adalah menurut saya. Gimana kalau menurut Yudi? Kalau menurut saya, dari dalam otak yang bertanggung jawab untuk aset, seks itu jauh lebih besar pada otak pria, dan sebagai hasilnya, pria lebih sering melakukan hal-hal seksual daripada wanita. Kedua, pria lebih jauh tertarik dengan melihat penampilan wanita. Yang ketiga, pria bisa mudah melekat pada seorang wanita hanya karena penampilannya. Wanita lebih tertarik dengan kepribadian dan sumber daya seorang pria. Sedangkan pria cenderung mengidolakan penampilan visi wanita dan bisa mengorbankan banyak sifat hanya demi mendapatkan hal yang paling menarik dari seorang wanita: agresi dan diplomasi. Wanita secara biologis akan menghindari konflik kecuali beberapa faktor psikologis lain yang mempengaruhi sifat asli mereka, seperti sifat membenci, identitas mereka, melihat protes maskulin. Di sisi lain, pria pada umumnya jauh lebih agresif. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih baik dalam hal mengenali wajah yang sedang marah daripada wanita. Hal ini memungkinkan dengan cepat bisa mengenali siapa lawan mereka. Seorang wanita yang khas akan mencoba untuk menghindari konflik dan menjaga perdamaian. Sementara seorang pria yang khas tidak akan mundur jika seseorang sedang mengancam atau menantangnya. Secara logis dan berpikir emosional, pria pada umumnya bisa mengambil keputusan tanpa terpengaruh emosi. Sementara itu, kebanyakan wanita pada umumnya lebih mempertimbangkan faktor lain yang terkait dengan emosi yang umumnya diabaikan oleh pria. Pada intinya, wanita itu lebih mengedepankan perasaan, sedangkan pria lebih mengedepankan logika dalam berpikir mereka. Itu menurut pendapat saya. Pertanyaan ketiga, apakah laki-laki dan perempuan itu setara atau sederajat? Gimana menurut Yudi? Kalau menurut saya, ada teori yang bilang bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, melainkan bukan dari tulang rusuk kepala maupun kaki. Hal itu bisa kita ketahui bahwa perempuan tidak diciptakan untuk diinjak-injak oleh laki-laki, dan perempuan tidak diciptakan untuk menginjak-injak laki-laki. Dan kita bisa simpulkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sederajat. Kamu menurut Adi? Kalau menurut saya, karena manusia diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya, jadi semua manusia sederajat baik laki-laki maupun perempuan. Oke, itu adalah jawaban dari kita menurut pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberi oleh guru kami. Sekian dari kami, terima kasih.